Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sobat, kali ini saya akan menyajikan tutorial tentang bagaimana caranya membuat mind mapping di Canva. Bagaimana caranya kita untuk membuat peta pikiran di Canva. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa dibandingkan dengan catatan biasa, peta pikiran itu lebih ringkas, kemudian lebih enak dilihat karena menyajikan konsep-konsep pikiran, konsep pikir yang menghubungkan materi yang satu dengan materi yang lain secara ringkas dan tidak mengabaikan informasi-informasi penting. Jadi, pada saat sekarang ini kita bisa membuat mind mapping dengan menggunakan aplikasi atau platform desain grafis sejenis Canva. Bagaimana caranya? Nah, ketika sobat sudah login di canva.com, sudah masuk ke canva.com, maka di sini ada dua cara. Yang pertama kita bisa mencari kata kunci. Misalkan kata kunci peta pikiran atau mind mapping. Bisa untuk mencari template yang sudah tersedia. Namun kalau misalkan sobat scroll ke bawah dikit, kemudian di sini kan ada mari coba desain. Kita klik tanda panah ke kanan, satu. Di sini ada sebenarnya, sudah ada. Kita pilih, di sini udah ada. Buat desain kosong peta pikiran. Di sini ukurannya 1920 kali 1080 pixel. Ini sama dengan ukuran untuk presentasi PowerPoint. Atau misalkan untuk di-upload ke Zoom. Pokoknya untuk presentasi itu bisa di sini. Di peta pikiran di sini. Baik, saya coba yang di sini saja. Kita buat desain kosong, kemudian nanti kita pilih template yang sudah bisa digunakan. Jadi tinggal kita edit. Kita tunggu sebentar. Di sini ada dua kata kunci. Ada beberapa kata kunci yang bisa sobat pilih ketika mencari template tentang mind mapping, yaitu brainstorming, pemetaan, peta konsep, diagram alur, atau grafik sekalian. Itu bisa sobat pilih di atas ini. Nanti disesuaikan saja dengan jenis mind mapping seperti apa yang sobat ingin gunakan. Jadi misalnya saya milih yang ini ya. Baik. Kita tunggu sebentar loading. Oke. Ini nanti ini sudah tersedia. Ini misalkan ini bisa diganti warna backgroundnya, bisa kita kustomisasi misalkan jadi warna hitam misalkan, atau warna biru bisa. Jadi tinggal kita edit. Oke. Jadi misalkan saya ingin buat metamorfosis kupu-kupu misalnya. Jadi nanti kita tinggal menyesuaikan gambarnya dan tulisannya. Adapun kelebihan membuat mind mapping di Canva, selain tersedianya banyak template, kita bisa memilih menggunakan berbagai elemen-elemen secara gratis maupun berbayar. Jadi di sini langsung, misalnya saya cari kupu-kupu, dia tampilannya itu lebih, interface-nya itu lebih wow gitu, bila dibandingkan dengan ketika kita membuat di PowerPoint atau di Microsoft Word secara manual. Misalnya seperti ini. Ini metamorfosis kupu-kupu, ya kan? Nanti sobat bisa kreasikan sendiri seperti apa peta pikiran yang ingin dibuat. Jadi, semisal anggap saya sudah membuat satu peta pikiran atau satu mind mapping di Canva, maka bagaimana opsinya? Opsinya ada beberapa untuk kita ambil. Yang pertama kita bisa klik bagikan, kemudian unduh dalam format PNG atau JPG, ini untuk gambar. Kemudian nanti bisa untuk format PDF, atau misalkan yang lainnya juga bisa format GIF, maupun cetak PDF maupun video MP4. Atau misalkan sobat ingin menyimpannya secara offline di Microsoft Word, nanti untuk presentasi secara offline, mungkin karena sobat pergi ke daerah yang tidak ada sinyal, maka bisa kita klik bagikan, kemudian kita pilih opsi lainnya yang di bawah.
Lalu kita cari Microsoft PowerPoint. Nah, di sini ada. Jadi template-nya bisa kita download. Editan mind mapping di Canva bisa kita download dalam format PowerPoint yang nantinya bisa kita edit lagi secara manual. Nanti dia tersimpan dengan format PTT. Perlu diketahui ketika sobat memilih template, ini usahakan memilih yang gratis kalau misalkan akun sobat itu gratis. Kalau akun sobat berbayar, maka misalkan Canva for Education itu bisa menggunakan template yang ada logo edu atau ada logo pro-nya. Itu gratis. Biar apa? Biar nanti bisa di-download secara gratis. Baik, ini tadi sudah terdownload yang desain saya. Itu bisa kita edit langsung di Microsoft PowerPoint. Misal saya buka ya. Mana lagi? Oke, ini topik. Tunggu sebentar, kita coba lihat gimana hasilnya yang di PPT di format PowerPoint. Oke, kita coba lihat ya. Enable editing, kemudian kita coba lihat elemen-elemennya. Ya, ternyata bisa langsung kita tinggal edit. Kalau kelebihan ini kalau kita download dengan format PowerPoint, PPT, itu kita bisa mengeditnya secara offline. Tanpa menghabiskan kuota internet dan presentasinya juga bisa secara offline. Dan sobat, itu saja rasanya tutorial saya hari ini tentang bagaimana caranya membuat mind mapping di Canva. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.